Halo guys, makasih udah klik video ini. Banyak kejadian-kejadian aneh yang terjadi pada saat Perang Dunia Kedua. Ada kejadian yang heroik maupun kejadian-kejadian aneh yang kayaknya bakalan ada di luar nalar kita. Nah, kali ini gue mau bahas tentang seorang perwira angkatan darat berpangkat Letnan 2 yaitu Hiro Onoda. Dia bertahan hingga 29 tahun di Pulau Lubang, Filipina setelah selesai Perang Dunia Kedua. Kenapa sih dia bisa bertahan hingga 29 tahun di Pulau Lubang, Filipina? Oke, sebelum mulai gue cerita, tolong bantu support channel ini biar berkembang terus ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di bawah. Tanpa panjang lebar lagi, gue langsung cerita ya. Seorang perwira angkatan darat yang berpangkat Letnan 2, yaitu yang bernama Hiro Onoda, dia lahir pada tanggal 14 Maret 1922 di Jepang. Awal mula cerita ini bermulai pada saat dia umur 17 tahun. Dia bekerja di salah satu perusahaan yang berada di Wuhan, China, yaitu Tajima Tokyo. Setelah dia merantau ke Wuhan, akhirnya 1 tahun kemudian dia kembali ke Jepang untuk mendaftarkan diri menjadi salah satu prajurit angkatan darat kekaisaran pada saat itu. Setelah dia mendaftarkan diri, dia dilatih menjadi seorang prajurit intelijen. Tepatnya pada tanggal 24 Desember 1944, Hiro Onoda ini dikirim ke Pulau Lubang, Filipina. Nah, di sana dia bergabung dengan tentara-tentara Jepang yang udah ada di Pulau Lubang tersebut untuk menghancurkan landasan udara atau dermaga yang Amerika buat. Tapi sayangnya pada tanggal 28 Februari 1945, Filipina dan Amerika dapat mudah mendarat di Pulau Lubang. Di sana terjadi peperangan yang sangat hebat. Dari banyaknya tentara Jepang yang ditempatkan di Pulau Lubang itu, hampir semuanya tewas hingga tersisa 4 orang, yaitu si Hiro Onoda itu dan 3 orang prajurit. Nah, di sini Hiro Onoda menjadi prajurit berpangkat paling tinggi. Karena Hiro Onoda berpangkat paling tinggi, dia memerintahkan kepada 3 prajuritnya itu untuk tetap bergerilya melawan sekutu lah. Yang sekutu itu dianggap itu Filipina dan Amerika. Jadi yang di situ yang dilawan adalah polisi Filipina dan orang-orang yang ada di sekitar Pulau Lubang tersebut. Setelah itu pada bulan Oktober 1945, tiba-tiba ada selembaran yang menyebutkan bahwa Perang Dunia Kedua telah berakhir dan keluarlah dari hutan. Cuma sayangnya Hiro Onoda ini berpikiran atau beranggapan bahwa selembaran tersebut adalah taktik dari sekutu untuk memperangkap mereka keluar dari hutan tersebut. Pada bulan September 1949, salah satu prajurit yang ada bersama Onoda itu, dia memutuskan untuk keluar dari Pulau Lubang dan menyerahkan diri kepada polisi setempat. Karena ada salah satu prajurit yang menyerahkan diri kepada kepolisian setempat, Hiro Onoda beranggapan bahwa dia akan merepotkan kepada teman-temannya, yaitu jadi mereka karena satu udah tinggal, jadi mereka tinggal bertiga di situ. Bahwa si prajurit ini akan memberitahu tentang keberadaan Hiro Onoda dan berapa sisa prajurit tentara Jepang yang berada di Pulau Lubang, Filipina. Pada 1952, kembalilah usaha untuk mengeluarkan Hiro Onoda dan 2 prajurit itu dari hutan. Jadi mereka itu dikasih lewat pesawat terbang gitu, dikasih selembaran berisi surat dan foto-foto agar Hiro Onoda dan 2 prajurit itu keluar. Tapi sayangnya Hiro Onoda dan 2 prajurit itu meyakinkan bahwa itu hanyalah sebuah propaganda sekutu. Pada tanggal 7 Mei 1954, salah satu prajurit dari Hiro Onoda meninggal dunia. Nah, dia dibunuh oleh polisi setempat atau polisi Filipina yang memang sengaja dibentuk untuk mencari tentara Jepang yang tersisa di Pulau Lubang. Nah, akhirnya yang tersisa hanyalah Hiro Onoda dan 1 prajuritnya. Kemudian kejadian satunya lagi terjadi pada bulan Oktober 1972. 1 prajurit Onoda pun tewas karena ada terjadi baku tembak antara polisi setempat dan prajurit tersebut. Hingga akhirnya Hiro Onoda tinggal sendirian di dalam hutan tersebut. Oh ya, mungkin kalian juga bertanya-tanya bagaimana sih si Hiro Onoda ini tuh bisa hidup di dalam hutan itu. Jadi dia hidup di dalam hutan itu dengan cara memakan buah-buahan tropis kayak pisang kayak gitu, tumbuh-tumbuhan segala macam. Kadang dia mencuri ternak dari warga sekitar. Oh ya, sebetulnya pada tahun 1959 itu pemerintah Jepang tuh sudah memutuskan bahwa 3 prajurit Jepang yang terdapat di Pulau Lubang, Filipina itu tewas. Udah dianggap tewas semua. Tapi karena kejadian yang tadi itu kan, yang salah satu prajuritnya meninggal karena ditembak polisi setempat pada bulan Oktober 1972, jadi pemerintah Jepang itu beranggapan bahwa
ternyata mereka tidak meninggal, mereka masih ada di pulau lubang tersebut. Pada tahun 1974, ada salah satu orang Jepang yang bernama Norio Suzuki. Dia bilang bahwa dia akan mencari Letnan Onoda di pulau lubang Filipina. Tanpa panjang lebar lagi, akhirnya si Norio Suzuki ini menemukan Letnan Onoda dan bilang bahwa Onoda itu bahwa perang ini telah usai. Dan akhirnya si Onoda pun beranggapan, dia berpikir, oh iya, mungkin perang ini memang udah usai. Tapi lagi-lagi Onoda menolak untuk keluar dari hutan. Oh ya, ini ada foto Norio dan Letnan Onoda. Letnan Onoda ini bilang ke Norio bahwa dia akan keluar dari hutan apabila ada surat resmi dari komandannya yang menyuruh dia untuk keluar dari hutan. Akhirnya Norio itu kembali ke Jepang untuk mencari komandannya. Oh ya, akhirnya si komandannya si Hiro Onoda ini ketemu. Nah, dia tuh udah kerja di toko buku pada tahun 1974 itu. Dan akhirnya si komandannya itu dibawa ke Pulau Lubang untuk memberikan sebuah pesan rahasia kepada Hiro Onoda bahwa perang tersebut telah usai. Hiro Onoda pun jatuh terduduk dan dia juga kaget bahwa ternyata selembaran yang selama ini dianggap bohong adalah benar. Dan selama ini ternyata dia berdiam di Pulau Lubang itu dalam keadaan perang yang telah usai. Di sini timbul masalah baru saat Hiro Onoda mau dibawa pulang ke Jepang. Survivornya dalam dia bertahan hidupnya dan tentu atas perintah yang dia anggap masih berjalan. Nah, ini tuh dia sudah membunuh beberapa warga dan beberapa polisi. Jadi Hiro Onoda tidak dapat begitu saja dibawa pulang ke Jepang. Tapi saat itu Presiden Filipina yang bernama Ferdinand Marcos, dia menghargai atas jasanya Hiro Onoda karena dia sangat setia kepada negaranya, hingga akhirnya Presiden Filipina pada saat itu melepaskan Hiro Onoda. Dan ini ada fotonya bahwa dia menyerahkan pedang kepada Presiden Filipina, yaitu Ferdinand Marcos. Akhirnya Hiro Onoda pun dibawa pulang ke Jepang. Dia nyampe di Jepang, dia disambut sama ribuan orang, pahlawan. Akhirnya dia hidup normal, bahkan dia membuat sebuah buku. Mungkin kalau kalian ingin baca yang lebih detailnya lagi, mungkin ada bukunya yang berjudul No Surrender My 30-Year War. Setelah itu akhirnya Onoda mengikuti jejak kakaknya untuk berternak, pindah ke Brazil dan berternak di sana. Dia akhirnya berada di Brazil hingga suatu saat dia balik ke Pulau Lubang untuk mendonasikan sejumlah uang di sana. Hingga akhirnya Onoda meninggal pada tanggal 16 Januari pada tahun 2014 karena serangan jantung. Oke, kira-kira kayak gitu. Menurut pendapat kalian kayak gimana? Kalau kalian berada di posisi Hiro Onoda, apa yang bakalan kalian lakuin? Makasih banyak udah nonton. Mungkin segitu dari gua. Dadah.